anak-anak, puji nama Tuhan, kita disatukan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita telah disertai dalam ujian akhir semester kemarin. Saatnya kita mau mengucap syukur dan kembali memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian bagai Raja Wali. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Tuhan adalah kekuatan kita. Dia satu-satunya penolong kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, seperti pujian ini Tuhan, apapun badai dalam kehidupan kami yakin Engkau yang akan membawa kami terbang tinggi. Engkaulah Allah beserta pelindung dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian, penyembahan, hormat, biarlah semuanya menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita dipertemukan Tuhan dengan bulan Desember, di mana Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa manusia, mengampuni kita. Bersama-sama kita mau sorakkan nyanyi Glory.
glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan dan nyanyi. Mari serukan dan nyanyi. Sekali lagi serukan dan nyanyi. Mari serukan dan nyanyi. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Lia. Kita mau sebelumnya mengangkat pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita pujikan pujian ini kembali. Bukan dengan barang fana.
segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kami telah banyak memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau membuka hati kami mau mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan yang bekerja atas setiap kami. Kami serahkan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tema kita pada ibadah PPK hari ini adalah menjadi terang dan garam dunia, yang terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, sebelum kita lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di sini Bulia akan bertanya, apa sih garam dan terang dunia itu? Nah, garam adalah sebuah bumbu masakan yang memberikan rasa asin pada masakannya, dan terang adalah di dalam KBBI memiliki pengertian bisa dilihat, nyata dan jelas adanya. Nah, di sini di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16 ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang memberikan nasihat-nasihat kepada murid-muridnya dan pengikutnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Pada saat itu Tuhan sedang berkhotbah di atas bukit. Nah, Tuhan memberikan nasihat ini tidak hanya kepada murid-muridnya,
tidak hanya kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi juga kepada kita yang saat ini, yang katanya anak-anak Allah, yang katanya adalah penerus-penerus generasi muda yang akan dipakai Allah dahsyat. Nah, di sini kita akan belajar tentang menjadi garam dan terang dunia itu. Bagaimana sih caranya menjadi garam dan terang dunia itu? Yang pertama, kita harus melakukan perbuatan yang baik dan melakukan kehendaknya. Ini terdapat di Ibrani 13 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di dalam perjanjian lama kita belajar kalau memberikan korban itu harus berupa korban persembahannya itu binatang, berupa domba, berupa kerbau, berupa tumbuhan yang terbaik. Tapi di dalam ayat ini dikatakan korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah itu adalah perbuatan yang baik, bukan hanya berupa hewan, bukan hanya berupa tumbuhan, tetapi melalui tubuh, jiwa, dan roh kita, melalui perbuatan kita. Nah, kita harus menjadi berkat nih buat orang-orang di sekitar kita, seperti halnya garam tadi yang memberikan rasa asin ke dalam masakan dan terang yang menerangi kegelapan. Demikianlah kehidupan kita. Kita yang katanya garam dan terang dunia ini harus berfungsi sebagaimana mestinya. Maka dunia, jika kita tidak berfungsi itu, dunia akan terasa hampa, nggak ada warnanya. Dan yang kedua tadi, bagaimana cara menjadi garam dan terang dunia itu? Kita harus berfungsi sesuai talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Di sini diambil di dalam Matius 15 ayat 14 sampai ke 30. Itu berbicara dengan perumpamaan talenta, di mana ada 3 orang hamba yang diberikan talenta oleh tuannya. Yang 1 orang diberikan 5 talenta, yang 1 orang diberikan 2 talenta, yang 1 orang lagi diberikan 1 talenta. Yang kedua orang ini yang memiliki 5 dan 2 talenta melakukan talentanya dengan baik, bahkan bisa berhasil dan menghasilkan 2 kali lipatnya. Sedangkan 1 orang ini yang memiliki 1 talenta ini hanya mendiamkannya, menguburkan talentanya itu di bawah tanah, akhirnya tidak berkembang dengan baik, tidak berkembang dengan maksimal. Kita harus berfungsi dan berperan sebagai garam dan terang dunia seperti yang Tuhan ajarkan, sesuai dengan talenta kita, agar kita bisa berguna, agar kita bisa berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah minta tuntunan Roh Kudus agar Tuhan memampukan kita, supaya kita tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita belajar dari kisah Daud yang terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-20, itu dikatakan bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat yang memiliki tubuh yang besar, yang kekar, hanya dengan kerikil yang dilemparkan melalui ketapel, mengenai dahinya Goliat, mengenai dahinya dan langsung Goliat itu tumbang. Bagaimana kalau kita berpikir secara akal kita, bagaimana seorang Daud yang tubuhnya kecil, berkali-kali lipat lebih kecil dari Goliat ini bisa mengalahkan Goliat yang besar, tanpa pedang, tanpa samurai, tanpa apapun yang tajam, hanya dengan kerikil dia bisa mengalahkan Goliat. Itu semuanya hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau Goliat ini yang memiliki tubuh besar, tubuh kekar, bisa kalah dengan Daud karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Goliat ini tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, mari kita menjadi garam dan terang dunia dengan bantuan Allah, dengan tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan Tuhan. Enggak mungkin kita bisa berjalan sendiri, enggak mungkin kita bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita akan tidak ada apa-apanya. Nah, mari anak-anak kita sama-sama belajar untuk menjadi garam dan terang dunia di kehidupan kita, agar kita memiliki dampak
buat orang-orang di sekitar kita. Kalau tadi dikatakan garam itu memberikan rasa asin, terang itu menerangi di dalam kegelapan. Kita yang katanya Tuhan Yesus tadi garam dan terang dunia, kalau nggak berfungsi sebagaimana mestinya, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dunia ini akan terasa tidak berwarna, dunia ini akan hampa, dan dunia ini akan gelap, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapak yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan saja, dan ajari kami untuk selalu mengikuti rencana-rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk selalu menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada dan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Bapa yang baik, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, dan terima kasih Tuhan Yesus juga menyertai kami di dalam ibadah PPK hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang selalu menyertai kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan dan selalu mengikuti rencana Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dari awal sampai nanti malam harinya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.